Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Oke, kali ini Bapak Ibu sekalian, saya akan edukasi tentang komunitas bos Indonesia Kota Serang. Oke, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kenalkan saya Sugeng Anto dari inisiator Bos Indonesia, penggiat Germas dan GKN SMK Bangun Desa. Oke, Bapak sekalian, kalau bicara Kota Serang, tentu kita bicara 6 kecamatan, 67 kelurahan, 562 RW dan 2116 RT ya. Dengan jumlah penduduk ada 2019 kurang lebih 652.192 jiwa ya. Ini cukup Kota Tangerang, Kota Serang ya. Kota Serang tentu berbatasan dengan dikelilingi oleh Kabupaten Serang ya, Kabupaten Serang dikelilinginya ya. Jadi dia adalah wilayahnya adalah di antara Kabupaten Serang ya. Oke, Bos Indonesia memberi solusi. Nah ini solusi apa? Ada solusi untuk hidup lebih sehat, produktif dan sejahtera. Jadi Bos adalah memberi solusi untuk sehat, produktif dan sejahtera. Nah, apa itu Bos Indonesia? Bos Indonesia adalah bisnis online dan offline sehat sejahtera Indonesia, atau bisa berani optimis untuk sehat dan sejahtera Indonesia. Ya adalah komunitas bisnis online dan offline 10 bidang bisnis, Bos, yang bersifat inklusif bukan eksklusif. Sekali lagi kita bersifat inklusif. Inklusif itu artinya melibatkan banyak pihak, banyak orang ya. Beda dengan kalau eksklusif lah menyendiri. Kalau kita sekali lagi Bos Indonesia bersifat inklusif. Nah, 10 bidang kita adalah Bapak sekalian. Pertama, digital marketing dan bisnis online. Sekarang era O2O, offline to online, online to offline. Offline mendukung online, online mendukung offline ya. Jadi kita ada ini bidangnya: pemasaran produk, jasa tenaga kerja, tour travel, edukasi, pengembangan SDM, konsultan bisnis, network marketing, agribisnis, kuliner, kopi dan barista ya. Di situ adalah hulu dan sampai hilir. Nah, kita Bos Indonesia sinergis dengan program pemerintah Germas, GKN dan SMK Bangun Desa. Apa Germas? Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ya, sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017. Jadi kita harus pola hidup sehat ya. Tujuan Bos Indonesia adalah supaya wadah dan edukasi atau praktek masyarakat tentang bisnis online dan offline yang sesuai dengan regulasi aturan negara, yang tujuannya tentu untuk hidup lebih sehat, produktif dan sejahtera. Dasar hukum Bos adalah Undang-Undang 45 tentu sebagai konstitusi kita ya. Pasal 28 kemerdekaan berserikat berkumpul, dipertegas dengan Undang-Undang 17 tahun 2000 tentang organisasi kemasyarakatan. Nah, pengembangan Bos Indonesia adalah per kabupaten, kota, kecamatan, desa atau kelurahan. Bisnisnya adalah di desa atau kelurahan ya, dengan kerjasama dengan pola B2C, B2B, B2G. Jadi bisnis to customer atau masyarakat atau dengan konsumen, antar bisnis dan pemerintahan. Dalam pengembangan nanti kita akan bentuk organisasi ya, dengan PT perseroan terbatas, koperasi atau organisasi bisnis lainnya. Yang intinya adalah untuk mensupport produktivitas masyarakat desa atau kelurahan. Nah, pondasi Bos Indonesia, karena bisnis tentu mindset dan mental kata kuncinya. Nah, kita lah mindsetnya penting ya, mindset dan mental bisnis ya. Nah, ini dimulai sejarah masa lalu. Nanti kita akan edukasi secara terpisah ya tentang sejarah masa lalu, tentang mindset dan mental masyarakat Indonesia ya. Apalagi pasca perang Diponegoro, perang sangat fenomenal ya. Belanda saja sangat mengenang dengan perang Java Orloh ya. Nah, nanti kita akan edukasi secara detailnya. Nah, mental berbisnis secara umum adalah kita harus positive thinking, membangkitkan keberanian, berani ngambil resiko, ya kan? Wajib tetap optimis ya, belajar dari pengalaman bisnis terdahulu dan fokus dan konsisten. Nah, ini mental bisnis yang luar biasa ya. Buang blocking mental, ini penghambat orang pebisnis maju lah, mental block ya. Mental block ini banyak rencana, keinginan bahaya, sering bingung mau usaha apa, dari mana dananya, merasa kurang pengetahuan, tidak yakin dan kurang percaya diri, khawatir dan takut gagal, ujung-ujungnya tidak jadi berbisnis ya. Nah, solusinya adalah apa? Berani berubah dan berproses. Nah, lewat komunitas Bos Indonesia ya. Cara bergabung sangat sederhana ya kan Bapak Ibu. Dengan bergabung dengan komunitas tersebut cukup paket belanja aja. Belanja seperti setiap hari kita juga belanja di warung dan sebagainya kan. Kita belanja 5.000 ya kan. Nanti kita jadi member baik cara mandiri ataupun Bapak Ibu angkat ya. Selama ini kita kan sering kan belanja di kemana-mana ke sinimat, ditanya sudah punya member belum. Nah ya kan, tujuannya apa? Sebenarnya kita diikat menjadi konsumen ya kan. Tapi ya kan, ini bukan fakta kita sering suruh belanja ke sana, kita adalah padahal di sana produk lokal tidak ada ya kan. Kemudian cash keras ya, tidak ada pelatihan bisnis saham asing ya. Bukan kita anti asing, tapi kita tetap harus mengutamakan adalah usaha-usaha yang lokal, usaha-usaha masyarakat sekitar kita ya. Paket belanja nanti akan dapat produk ya kan, kemudian dapat kartu anggota dan nanti ada dapat edukasi. Nah, dengan 5 keuntungan tentu kita belanja order produk lebih murah berikutnya ya, bisa dijual kembali atau dikonsumsi ya. Pendampingan bisnis selama 6 bulan baik online maupun offline, mendapatkan peluang bisnis dan pekerjaan baik dalam dan maupun luar negeri ya. Mendapatkan akses pelatihan BPJS TK, program umroh dan haji dan program-program menarik lainnya ya.
sinergi dengan program pemerintah, Germas, GKN, dan SMK Bangun Desa. Oke, target kita adalah per kelurahan tentu adalah 1000 ya kan member kita ya. Pondasi. Nah, sebagai pondasi BOS Indonesia adalah kita bermula dari pemasaran atau marketing dan distribusi. Kenapa? Nah, kunci kuasai pasar market untuk menopang bisnis hulu produksi. Cara cepat untuk memperoleh penghasilan, membangun jaringan pelanggan atau konsumen bisa melibatkan banyak orang atau teamwork. Nah, fokus awal kita adalah memasarkan adalah apa? Produk kopi ya. Kopi ini plus gula aren ya. Potensi kenapa pasar kopi cukup besar dibandingkan rokok? Karena orang rokok biasanya ngopi. Orang ngopi belum tentu rokok. Tentu kopi ini sebenarnya omsetnya lebih besar ya. Budaya masyarakat Indonesia tentang ngopi, silaturahmi dan bisnis. Karena budaya ngopi itu sudah menjadi seperti rokok juga menjadi budaya. Ngopi untuk kesehatan. Nah, kalau ngerokok adalah untuk justru tidak bagus untuk kesehatan, kalau ngopi untuk kesehatan. Banyak sekali orang belum paham tentang manfaat kopi untuk kesehatan. Karena apa? 90% orang Indonesia tidak minum kopi, tapi minum gula rasa kopi. Nah, itulah nanti kita harus edukasi secara kenapa orang itu Indonesia salah minum kopi ya. Gula aren untuk meningkatkan stamina imunitas alami, kopi gula aren sebagai salah satu tameng COVID-19. Nah, Bapak sekalian, kalau kita bicara sekarang adalah era pandemi corona, saya kuliah di kedokteran tingkat 3 udah belajar ilmu virologi tentang virus ya, bahwa virus ini sebenarnya tidak ada obatnya tubuhnya sendiri, artinya tubuhnya harus punya kekebalan. Nah, makanya kita harus 2 cara untuk punya kekebalan. Lewat divaksin kita akan punya antibody, ya kan? Kedua, kita menjaga kesehatan, kita terpapar virus karena secara alami tubuh kita akan bikin antibody, tapi syaratnya satu, stamina kita harus bagus, kesehatan kita harus bagus. Makanya kita jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan ya yang dianjurkan pemerintah. Nah, luar biasanya kopi ini, kopi apalagi plus rempah, ini menurut Profesor Dr. Nuri Andarwulan, guru besar IPB, manfaat kopi jamu itu berasal dari komponen bioaktif di dalam campuran rempah-rempah. Jadi untuk mendorong tersintesisnya senyawa-senyawa untuk meningkatkan support imun. Jadi imun atau kekebalan ini bisa muncul dengan minum kopi secara bagus ya, kopi plus rempah. Nah, jadi banyak sekali manfaat kopi ini ya. Kemudian manfaat gula aren ya, gula dengan bagus sekali untuk menghangatkan tubuh, kemudian redakan demam flu, kemudian untuk pencernaan dan sebagainya ya. Oke, ayo ngopi sehat, ngopi tanpa gula. Kalau manis boleh, itu rekomendasi 2 itu sebenarnya madu dan gula aren. Tapi sebenarnya kalau kita minum kopi yang benar ya minum kopi saja ya, jangan pakai tambahan lainnya biar manfaatnya lebih bagus ya. Nah, potensi kopi di Kota Serang kalau bicara nasional, jadi rokok itu kurang lebih 42 triliun. Nah, ya kan? Per kabupaten kota 82 miliar, per desa atau kelurahan kurang lebih 200 juta. Jadi di Kota Serang ini per kelurahan setiap bulan membakar duit masyarakat perokok itu 200 juta duit dibakar. Targetnya kita 10% aja, 20 juta nanti orang untuk konsumsi kopi secara benar. Merokok yang merusak kesehatan aja dibeli, apalagi yang menyehatkan, betul tidak? Oke, ini potensi luar biasa. Oke, jadi kita sinergi dengan salah satu kopi Bikla, ya kan? Nanti ada kopi rempah, ada kopi jantan, tentu dengan sesuai dengan Germas yang tanpa gula dan krim, yang secara dikonsumsi secara rutin akan banyak manfaat. Ini legalitasnya. Kemudian ini testimoni manfaat minum kopi rempah ya. Kemudian minum kopi lanang atau kopi jantan, nah, banyak manfaatnya ya. Dan yang paling penting selain manfaat kita juga dapat bisa peluang ya. Kalau rokok aja ini ada peluangnya, kita kopi sama gula nanti hari ini bisa peluang juga ya. Tentu syaratnya kita menjadi reseller member. Nah, kita menjadi anggota tentu reseller member ini tentu kita bisa menjadi pelanggan atau konsumen, menjadi reseller atau pedagang, jadi pengelola atau penggerak, dan jadi investor atau pemodal. Intinya segera registrasi ya kan. Isi formulir dan sebagainya, nanti menghubungi yang men-share video ini ya kan. Dengan cara kita ada promo ya, tidak 500.000, cukup 250.000 aja udah bisa jadi reseller member ya. Kita dapat 3 bungkus kopi plus 1 botol gula aren plus 1 HU, ataupun 2 bungkus kopi plus 1 botol gula aren plus 1 botol POC pupuk organik cair ya. Jadi cukup luar biasa ya. Tentu setelah itu kita belanja lebih murah ya. Tentu kita bisa juga nanti setelah itu kita mau menjual kembali juga boleh ya. Mau dikonsumsi atau dijual, yang jelas kita akan tentu banyak manfaat, belanjanya lebih murah ya. Intinya setelah kita akan buang mental block ya, yang penghambat utama berbisnis, saya tidak bisa menjadi saya bisa. Nah, tentu nanti ada pelatihan-pelatihan mental ya, wirausaha nanti ya. Hilangkan rasa malas, malu dan gengsi ya. Nanti tentu dengan pelatihan-pelatihan ya, ada HTS, HTS 1, 2, 3, dan 4. Intinya apa? Perubahan mindset, menentukan tindakan tentukan kebiasaan karakter, atau nasib. Nasib akan berubah ketika mindsetnya berubah. Oke, Bapak sekalian, sukses by design, intinya apa? Bahwa sukses harus direncanakan dari awal ya kan. Maka untuk itu Bapak sekalian,
bergabung dengan Bos Indonesia, tentu kita akan banyak edukasi yang produktif lainnya ya, menuju masyarakat sehat, produktif dan sejahtera. Oke, sampai jumpa kepada video berikutnya. Indonesia sehat, Indonesia maju, Indonesia sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.